如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Misteri, pendiri Ancestral Hall King Yun Hill, masih diselimuti oleh pohon cemara dan cemara hijau, sosok besar tidak jelas, hanya saja dalam keheningan ini, segera itu rusak oleh kesibukan langkah kaki. Sejumlah besar orang King Yun, bergegas dengan langkah cepat untuk tanah suci ini yang telah menyembah generasi leluhur King Yun. Melihat dari luar, semuanya tampak masih seperti biasa tetapi ketika mereka sampai di pendiri Ancestral Hall, apakah itu murid-murid Tong Tian Peak yang kebingungan atau Suru yang cemas, semua terhenti karena terkejut. Aula yang dikelilingi oleh pohon cemara dan cemara yang hijau, di tanah suci leluhur agung yang agung, puing-puing kayu pecah yang tersebar di mana-mana, berantakan total. Di luar pintu masuk aula leluhur yang besar, pintu pernis merah asli benar-benar dihancurkan, bahkan sulit untuk mengatakan itu adalah pintu. Sebelum kelompok, ada lubang buas yang lebih besar dan mencolok. Di dinding luar aula leluhur, hampir semua jendela telah jatuh, banyak lubang besar atau kecil terlihat di dinding. Aula leluhur yang hikmat itu sudah penuh dengan lubang, pemandangan yang menyedihkan, hanya keredahan jauh di dalam aula, masih mengabaikan cahaya redup yang datang dari jendela yang hancur dan banyak lubang, dengan lembut menembus aula. Bui, Suru adalah yang pertama bereaksi, tidak bisa khawatir tentang alasan mengapa aula seperti itu, bergegas masuk, berharap untuk melihat orang yang ingin dilihatnya. Master Suyue dan yang lebih tua, Penatua Fan dan yang lainnya juga bergegas masuk. Di aula leluhur, itu tampak sama seperti di luar, juga menerima dampak besar, atmosfer yang dulu melarang semuanya dihancurkan, lempengan batu yang diratakan semuanya retak, botol-botol kaca besar pecah. Bahkan ketika kerumunan pergi ke daerah yang paling suci, meja altar yang dipecah menjadi dua, tempat di mana tak terhitung tablet peringatan Sekte King Yun generasi leluhur, diselenggarakan, tersebar di seluruh lantai, sekilas, tidak bisa katakan berapa banyak tablet yang dipecah menjadi dua atau lebih oleh kekuatan besar yang misterius. Tapi, selain ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Suru tampak pucat, tubuhnya bergetar, alis Master Suyue berkerut, melangkah, membungkusnya, membisikkan beberapa kata yang menghibur, lalu berbalik dan berbicara kepada Xiao Yichai yang berada di belakang kerumunan, berkata, apa yang terjadi di sini, dan, di mana kakak senior Daoxuan. Xiao Yichai dengan wajah tertekan, sampai sekarang keterkejutannya belum hilang, berkata, melaporkan kepada paman guru, murid baru saja datang ke sini dan apa yang saya lihat adalah semua ini. Adapun guru, untuk bulan ini, ia mundur hampir ke sini aula setiap hari, murid benar-benar tidak bisa membayangkan, selain di sini, di mana dia bisa pergi. Kekhawatiran di mata Tuan Suyue berubah semakin dalam dan lebih dalam, ingin berbicara tetapi berhenti, dan pada saat ini, suara cahaya terdengar di samping, semua orang di sana semuanya sangat terampil dan hampir segera mendengar suara. Ada seseorang yang penatua dengan cepat menilai bahwa suara itu datang dari belakang meja altar yang besar itu. Suru yang merasakan minggu, tiba-tiba terkejut, matanya bersinar dengan sedikit sukacita, berdiri tegak dan menangis, Bui, kan. Beberapa murid sudah berlari, mendorong meja bersama-sama, meja altar diturunkan dari beberapa leluhur, besar dan tebal, sangat berat, meskipun para murid itu memiliki beberapa budidaya tetapi masih membutuhkan beberapa dari mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka dan berusaha membalik meja. Setelah membalik, dan cukup yakin di puing-puing di bawah puing-puing, menunjukkan sosok yang mengerang rendah pada saat yang sama. Semua orang gembira, berkerumun di sekitar tetapi terkejut setelah beberapa saat, orang itu bukan Tian Buyi atau kepala Sekte King Yun pendeta Daoxuan. Sebaliknya murid Longshou Valley Lin Jingyu yang telah berjaga-jaga di aula. Setengah dari pakaian tubuhnya berlumuran darah merah, jelas juga terluka, dan luka-lukanya cukup berat, wajahnya juga sangat pucat, sepertinya masih tidak sadarkan diri, tidak menunjukkan reaksi terhadap orang-orang yang berlutut di sampingnya dan memanggilnya.
Sukacita Suru perlahan memudar, digantikan oleh kekhawatiran dan kecemasan yang lebih besar. Tuan Suyue berdiri di sampingnya, dengan lembut menghibur. Wajah yang penatua pucat, melihat sekeliling, pendiri Aula King Yun Sekte Pendiri adalah beberapa tempat suci yang paling penting, hampir sebanding dengan gua bulan ilusi. Sekarang direduksi menjadi pemandangan seperti itu benar-benar tidak pernah terjadi dalam 1000 tahun, dan yang lebih penting, 2 orang paling penting di Sekte King Yun, tampaknya menghilang dengan itu. Keponakan guru Xiao, yang lebih tua menoleh untuk melihat Xiao Yichai, berkata, apakah kamu yakin kakak kepala sekte senior ada di sini? Xiao Yichai memandang Lin Jingyu yang tidak sadar, ekspresinya perlahan tersusun, merenung sejenak, berkata, ya, untuk periode waktu ini, guru benar-benar hanya di kuil leluhur ini. Biasanya setiap kali murid harus mencari guru untuk bimbingan atau laporan kepadanya, semua dilakukan di sini. Yang lebih tua jelas merasa sangat kesal, untuk sesaat tersesat. Xiao Yichai batuk 2 kali, perlahan-lahan mendekati yang tua, dengan lembut berkata, yang paman guru, tidak baik untuk menyeret masalah ini. Dengan begitu banyak saudara junior berkumpul di sini dan menyaksikan aula suci rusak, itu lebih berbahaya daripada kebaikan. Dan dari apa kata paman guru Surusu, Guru dan Big Bambu Valley Tian Bui tampaknya memiliki beberapa masalah pribadi. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan di sini. Mengapa tidak membiarkan mereka pergi, dan kami akan memutuskan satu persatu. Apa menurutmu? Yang penatua menyadari hal itu, mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, aku tidak pandai dalam hal-hal ini, kepala sekte selalu mempercayaimu, dan biasanya kaulah yang menangani urusan itu, sekarang kau harus mengambil keputusan sebagai situasinya tuntutan. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berjalan ke samping, dan berdiri di samping penatua Fan berjanggut putih dan berdiskusi dengan berbisik. Xiao Yichai mengangguk kepada yang penatua, yang dianggap telah menerima perintah itu, lalu berbalik dan berkata dengan keras, berbagai paman guru, berbagai saudara junior, baru-baru ini pendekar Ancestral Hall di sini tiba-tiba bertemu dengan bencana. Aku takut mungkin ada invasi dari luar, apa yang dikatakan. Untuk memperbaiki kandang setelah domba hilang, kita semua tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya, berbicara kepada murid-murid Tong Tian Peak, Tai Junior, bawa 10 orang dan segera mengelilingi pendiri Ancestral Hall. Jangan biarkan siapapun masuk, kalau masih ada musuh yang disembunyikan di sini, cepat datang untuk mengingatkan saya. Seorang murid yang tinggi berjalan keluar, menangkupkan kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, ya. Setelah itu, dia berbalik dan memanggil sekali, menunjuk ke beberapa orang dan segera berjalan keluar. Pada saat aula leluhur semuanya tenang, hanya Xiao Yichai yang berdiri di tengah, meskipun beberapa tetua tingkat yang lebih tinggi berdiri di samping, saat ini sepertinya ia adalah tulang punggung utama Sekte King Yun. Xiao Yichai berseru lagi, Chang Junior. Di sini, seseorang berjalan keluar, dengan tekad yang teguh di wajahnya, Chang Jian yang membawa Zhang Xiaofan dan yang lainnya menaiki gunung ke kompetisi. Perang, pernah bertempur dengan murid tertua sulung lembah bambu besar Song Daren. Xiao Yichai menganggukkan kepalanya dan berkata, Chang saudara junior, sekarang yang penting adalah menemukan guru, dengan dia berkeliling untuk memimpin seluruh situasi, maka kita tidak perlu takut. Meskipun sesuatu yang serius tampaknya telah terjadi di sini, tetapi guru keahliannya melampaui keilahian, ia tidak terkalahkan, pelaku kejahatan umum pasti tidak akan dapat menyakitinya. Anda membawa 80 orang, tidak? Semakin banyak semakin baik, bawa 150 orang, di Tong Tian Peak dari atas ke bawah pencarian, gunung depan dan belakang juga, jangan sampai melewatkan petunjuk sekecil apapun. Chang Jian tampak sangat khawatir, jelas dia tahu meskipun Xiao Yichai membuat setengah kata-kata pertama terdengar bagus, tetapi bagian terpenting adalah kalimat terakhir. Tanpa ragu-ragu, dia menjawab dengan suara yang dalam, dengan cepat mengumpulkan kerumunan, dan keluar. Sepertinya jumlah orang jelas tidak cukup, kemungkinan besar dia masih harus pergi ke depan gunung untuk mengerahkan pasukan. Dengan kelompok besar orang ini pergi, kuil leluhur segera tampak kosong, kira-kira hanya beberapa penatua dan Xiao Yichai, serta Wen Min di belakang Master Sui Yue dan akhirnya Lin Jingyu yang masih tak sadarkan diri. Xiao Yichai menghela nafas, menoleh ke para tetua dan membungkuk, diam-diam berkata, berbagai guru paman, hari ini peristiwa besar terjadi di Sekte King Yun lagi, murid membuat keputusan saat bepergian, jika ada daerah yang tidak pantas, berbagai paman guru tolong ditegur.
Suru dan Master Suyue tidak berbicara, yang penat mengangguk dan berkata, "Keponakan Guru Xiao, Anda tidak harus rendah hati, Anda telah melakukannya dengan baik sekarang apa yang masih perlu kita lakukan oleh para tetua ini? Anda hanya pergi dan menginstruksikan, tidak harus berdiri pada upacara." Xiao Yichai merenung sejenak, berkata, "Sekarang situasinya tidak diketahui, kita masih harus berhati-hati. Berbagai paman guru silakan kembali ke puncak, jika ada insiden, setiap cabang setidaknya akan disiapkan." Hanya saja sayangnya Lin Junior saudara masih tidak sadar, kalau tidak kita bisa bertanya kepadanya, dan kita akan tahu segalanya. Setelah semua, dia adalah satu-satunya orang yang hadir. Semua orang mengerutkan kening, semua sibuk. Suru saat ini dengan kenyamanan Master Suyue, juga perlahan-lahan tenang, setelah semua Tian Bui tidak ada, meskipun khawatir tetapi dia masih berharap, dan begitu juga tidak gugup. Mendengarkan Xiao Yichai yang mengelola situasi, pikirannya berantakan, dia hanya berharap Tian Bui aman. Pada saat ini, dia melihat ke arah Lin Jingyu yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba mengerutkan kening, dengan lembut berseru, "Yi." Master Suyue berdiri di sampingnya, sedikit terkejut berkata, "Ada apa?" Suru menunjuk jari ke Lin Jingyu, berkata, dia tampaknya memiliki sesuatu di tangannya. Semua orang terkejut, Xiao Yichai berjalan cepat ke Lin Jingyu, tubuhnya dengan lembut dibalik, dan memang di tangan kanannya di bawah tubuhnya, dia erat memegang sepotong kayu hitam persegi panjang. Xiao Yichai berbaring untuk mendapatkan tetapi setelah menarik, kayu itu bahkan tidak bergerak, meskipun Lin Jingyu masih tidak sadarkan diri, tetapi untuk beberapa alasan, dia berpegangan erat, tidak melonggarkan sedikit pun. Semua orang melihat, semuanya merasa bingung. Penatua kipas berjalan, berbalik, tiba-tiba berkata, "Papan ini seperti tablet peringatan." Master Suyue melihat dengan hati-hati, mengangguk dan berkata, "Itu benar, ini adalah tablet peringatan." Xiao Yichai setelah menghabiskan waktu yang lama, kemudian mampu perlahan-lahan menarik jari erat Lin Jingyu yang menggenggam, mengeluarkan tablet yang tampaknya sangat penting baginya. Semua orang datang, sebagai saksi dari acara ini, Lin Jingyu sangat menghargai tablet ini, jelas itu ada banyak hubungannya. Tanpa diduga setelah melihat, semua orang tidak tertarik, semua saling memandang. Meskipun tablet ini berukuran sama dengan yang lain, terlalu dicat hitam, tetapi pada permukaan tablet yang dianggap selesai, itu kosong tanpa kata-kata. Ini sebenarnya tablet tanpa kata. Menempatkannya di kuil leluhur yang khusyuk ini, menyembah tablet ini, siapa itu? Dan siapa yang menempatkannya bersama dengan semua leluhur, dan sejak memasangnya, mengapa tidak ada nama? Lin Jingyu mencengkeram sepotong kayu ini begitu erat, bahkan ketika dia terluka parah dan dalam keadaan koma dia menolak untuk melepaskannya. Apa artinya semua itu? Segala macam keraguan, ribuan pikiran, sepertinya melekat di kepala semua orang. Perbatasan selatan, 10.000 gunung besar, gua kuno iblis tunduk. Legenda adalah hal yang sangat aneh. Pertama-tama, legenda itu sendiri menyiratkan bahwa itu mungkin tidak benar, hanya saja beberapa hal tampaknya memiliki alasan untuk mewariskannya. Orang-orang melewatinya dari mulut ke mulut, atau bisa juga tulisan ilmiah turunkan. Kemudian, semakin lama legenda itu diturunkan, seringkali legenda itu sendiri akan berangsur-angsur berubah. Orang-orang dan benda-benda pada waktu itu, secara bertahap menjadi tak berwajah, dimodifikasi oleh banyak orang dan melalui banyak waktu, yang masih ingat kebenaran waktu itu. Dan siapa lagi yang masih peduli? Jadi legenda itu akhirnya menjadi legenda, seperti wanita cantik dan lembut yang cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya kota, perlahan-lahan penampilannya berubah seiring waktu. Ribuan dan 10.000 tahun kemudian, bisakah Anda masih mengenali? Dalam kegelapan, angin yin tampak diam, buas dan tidak terkendali. Sepertinya hanya milik dunia di luar gua kuno, dan di dunia yang gelap ini, semuanya tenang. Ini adalah bagian terdalam dari gua, ketika kayu hitam mengambil perbatasan selatan 5 suku kapal suci, tempat di mana ia membangkitkan tubuh bis dewa, ada di sini. Hanya sekarang, energi jahat yang dulunya melonjak menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan keheningan, dan kadang-kadang bernafas rendah. Nafas itu, sepertinya datang dari kegelapan yang paling dalam, sedikit merah gelap yang jahat, dan menjadi cerah di ruang yang gelap dan entah bagaimana kosong ini. Raungan rendah, tiba-tiba di kedalaman kegelapan, di tempat napas itu berasal, terdengar, seperti binatang buas dalam keganasannya membawa kegelisahan yang mendalam, dan bahkan mungkin bisa mendengar ketakutannya, menggeram, dengan marah. Menghadap tempat itu lampu merah.
Terengah-engah rendah berhenti, sepertinya ada sesuatu yang menenangkan binatang dalam kegelapan. Raungan perlahan-lahan menjadi lebih lembut, akhirnya menghilang, keheningan kembali di dalam gua, hanya api merah gelap yang aneh itu, masih berkelap-kelip, berkedip tanpa henti. Tiba-tiba, suara seorang wanita, manis namun tanpa emosi, dengan ringan bergema di gua, "Kamu Taoti, tampaknya terus-menerus tidak memiliki perasaan yang baik terhadap saya." Ruang dalam kegelapan ini, tampak sangat besar, suara wanita itu terdengar sangat jauh, melayang-layang, ruang kosong, hanya bisa mengatakan bahwa sumbernya datang dari balik api merah gelap itu. Menanggapi suara itu, ada tawa yang tenang, "Kamu tidak perlu keberatan, itu tidak pernah percaya pada manusia." Wanita itu mendengus, berkata, "Kenapa, jadi itu akhirnya melihat saya sebagai manusia?" Raungan rendah, lewat seketika, di depan tempat lampu merah itu, bola api tiba-tiba menyala, itu sebenarnya anglo primitif, 3 kaki menopangnya, bintik-bintik berkarat, hal yang tak seorang pun tahu berapa lama yang lalu hanya saja, api yang membakar di anglo ini, apinya masih sangat terang, seperti pakaian yang terbakar. Pakaian sutra yang cerah, dewa binatang, dia duduk di tanah di antara bayang-bayang api dan kegelapan, berbaring di dinding bayangan platform batu, api menyala-nyala, memantulkan wajahnya di antara gelap dan terang, dia tampak seperti biasa dengan perasaan rayuan yang tak bisa dijelaskan, tapi apa yang ada berbeda kali ini, wajahnya sangat pucat, tidak akan cukup untuk mengatakan dia tampak seperti mati. Di bawah api unggun, dengan dia bersama-sama erat, meringkuk di sampingnya, adalah binatang buas menyeramkan yang tampak aneh. Pada saat itu mata raksasa itu terbuka lebar, sedikit menyeringai, menunjukkan taringnya yang mengerikan, terus-menerus terengah-engah dari mulut, dengan ganas menembus api unggun, menatap di mana cahaya merah itu berada, yang tidak lagi mencolok. Dewa binatang meskipun dia tampak mengerikan, tetapi dia sangat tenang, bahkan mulutnya masih membawa senyum tipis, berkata, "Kamu telah berkultivasi selama 1000 tahun, bukankah untuk menjadi manusia? Ketika saya mengatakan itu, Anda harus bahagia." Wanita itu menjadi diam, tidak berbicara, tetapi lampu merah gelap itu, tiba-tiba menjadi cerah. Taoti segera memperingatkan, menggeram, menatap lampu merah gelap. Cahaya perlahan bergerak, menuju ke tempat Dewa Bis berada, Taoti berubah lebih ganas, dan perlahan berdiri. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur, dengan lembut menepuk kepala Taoti, lalu tenang. Dewa Buas melepaskan tangannya, menoleh ke belakang, titik cahaya itu perlahan-lahan terbang di depannya, seperti mata, tidak jauh di depannya berhenti, dan menatapnya. Bis Dewa memandang api merah gelap untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertawa, "Persahabatan kita tidak kurang dari 1000 tahun, meskipun kita tidak dapat dianggap sebagai teman sumpah tetapi kita setidaknya adalah teman lama kan? Selain itu aku terluka parah sekarang, mengapa kamu masih begitu waspada terhadap saya?" Api merah gelap itu berdenyut beberapa kali, tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam, mundur sangat cepat, ketika dilewati oleh anglo itu, bahkan nyala api itu ditekan untuk sesaat, kegelapan menyelimuti selama beberapa saat sebelum mereka kembali normal, dan pada saat ini, lampu merah gelap sudah menghilang dalam kegelapan. Suara dingin wanita itu berdering pada saat yang sama dan berkata, "Aku tidak percaya kamu, sama seperti Taoti kamu tidak percaya padaku." Dewa Bis memandang ke depan pada kegelapan itu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Bagus, bagus, bagus, kata baik. Tapi aku hanya tidak mengerti, karena kita tidak memiliki rasa saling percaya, mengapa? Anda ingin membantu saya?" Suara wanita itu dengan ringan berkata, "Karena hal yang saya inginkan, sekarang hanya Anda yang bisa memberi saya." Dewa Bis tersenyum dan berkata, "Hanya karena ini, gambar-gambar jelek ini diukir di dinding dan lantai batu." Dia melambaikan tangannya, meskipun senyumnya tetapi kelelahan di wajahnya tampak semakin dalam. Api di anglo, tiba-tiba melonjak, mengeluarkan suara berderak, karena udara tipis itu lebih besar dari aslinya beberapa kali. Untuk sesaat cahaya menyala terang, dan suhu di sekitarnya, dengan cepat berubah menjadi panas yang tak tertahankan. Tetapi apakah itu Dewa Bis atau Taoti, atau orang misterius yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak menunjukkan sedikitpun reaksi terhadap ini. Api yang menyala, perlahan-lahan meluas dalam kegelapan, seperti berangsur-angsur memiliki kehidupan, bahkan bentuk api, mulai perlahan-lahan berubah, dari bola ke bentuk naga yang tidak jelas. Dalam kegelapan, menatap bentuk naga yang berangsur-angsur terbentuk, wanita itu perlahan berkata, "Apa yang kuingat adalah gambar jelek ini,
hanya ini yang bisa memenjarakanmu selama bertahun-tahun. Dewa Bis tersenyum, dalam api, tidak lagi tahu apakah dia tersenyum pahit, mengejek, atau mungkin mencibir. Karena saat dia tersenyum, naga di Anglo selesai, mengacungkan cakarnya dalam nyala api, tiba-tiba mendongak ke dalam kegelapan, mengeluarkan raungan hening. Gelombang panas yang menyengat hampir pada saat yang sama seperti banjir, menyembur dari segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi di depannya. Setelah lautan api, dalam nyala api, tanah di sekitar Anglo, satu demi satu gambar menyala, garis kasar, warna merah darah, gambar itu adalah 4 dewa buas ganas yang berbeda. Setelah beberapa saat, dinding batu kiri dan kanan di atas Anglo, 4 gambar juga menyala, dengan konten yang hampir sama. 8 ukiran batu ini, identik dengan apa yang telah dilihat Ghostly di Venciang Valley Inferno Altar. Formasi 8 Savage Inferno,